Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-afiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ila hadir jami'in silaturahmi wa qadri sawali marsyaliyah wa bi khusus al-alif billah awasirillah al-insan kamil amanillah bismillah ilmihi wa alihi Syahmiyin Abdul Qadir dari zaman Rasul Abu Syekh Muhammad Abdul Syekh Al-Fatihah. Ya na'budu wa nasta'in. Bayunan di bayunan mulia para hadirin yang sudah keluarga besar Keraton Sumedang Larang, para pengurus Roboh Kabupaten Sidang, para jemaah kemudian saudara-saudara menuju menempuh hakikat keimanan, memberkahi salawat soleh-soleh mana salaga balaga jak gereja bunga rasanya ngeunahnya warna betah jasadnya dina amalia cinta kesetiaan jiwa pikiran manusia dengan kawal Allahumma shalli al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin ya rabbi Indonesia teh penduduk anu muslim mayoritasnya terbesar di dunia. Di Indonesia negeri urang sadayana menurut statistik nyata negeri anu penduduknya muslim terbesar. Namun patut disayangkan sedikit sekali saling bisa menyadari tentang bahwa di tradisi keislaman lain unggul ayat dokter kagok fisik kurang. Bangsa-bangsa di dunia oleh umat Islam apalnya dokter teh di rumah sakit. Jadi dokter teh dulu kuliah di fakultas kedokteran. Nu apal penyakit, nu apal caranya ke teh, apal bukan umumna. Nyata dokter praktek pribadi ataupun anu aya di rumah sakit. Nu apal teh ilmu kedokteran teh ayatna dina tradisi barat. Medicine patologi, bahkan tahunan bisa apa penyakit jen obat teh kuliah di fakultas kedokteran 5 tahun plus praktek tahun istilahnya teh jangan kalau seperti dokter koas lah karek bisa terus koas teh kudu makan heula nanti jadi dokter umum jadi dokter spesialis. Apalnya urang mangke umumna umat Islam nyanggeurkeun badan teh kudu ku obat-obatan. Nu apa cara nyehatkeun teh nya ku dokter. Bahkan nu dicageurkeun teh kuduna fisik heula. Didingan urang ngomong dulu aya sok kadang mensana incorporasana naon terus ngawe teh mensana incorporasana di dalam tubuh yang kuat
terdapat jiwa yang sehat. Pertama kayak gini nanti. Jadi fisik lah, karek jiwa sehat. Padahal menurut kalau dalil dengan lagu Indonesia Raya adalah bangunlah jiwanya, bangunlah. Tah itu pasti leluhur urang mah ngarujuk karena tradisi Islam yang sesungguhnya. Di dalam tradisi kita ada namanya tradisi kedokteran ruhani. Kedokteran ruhani teh disebutnya mursyid. Mursyid itu disebutnya dalam kaidah at-tabibul arwah. Dokter ruh manusia. Urang teh terdiri dina jasad, ieu nu ngabungkeut, nu ngablegedeut, nu katingalina aya nu geulis, aya nu goreng, aya nu sedeng. Aya jasad, aya nyawa, aya rasa. Aya jasad anu disingkatkeun aya jasad, aya roh. Dalam tradisi keislaman kalau kita mengkaji semua ada tradisi namanya at-tauhid ruhani atau disebutkan at-tauhid arwah sama dengan mursyid. Mursyid kan apa penyakit jelema jeung cara ngobatan. Tapi dicageunkeunana lain heula awakna jasana, rohna heula. Tapi sagala oge di awal rohna heula dibereskeun. Kesadarannya, nyawana, rasana dibereskeun heula. Lamun jiwana geus beres pasti fisikna oge. Lain dibalik. Makanya akhirnya kalau saya bergabung, saya Muhammad Rasul di mana-mana kampanye vaksin. Tah nu jadi dokter rohani teh kesamanya oke. Jadi dokter jasmani kan kesamanya teu bisa sembarangan. Jadi dokter teh kudu jelas ieu di fakultas kedokteran mana urusanna. Ieu dibimbing ku dokter saha keur praktekna. Jelas teh. Lamun urang berobat lain ka dokter disebutnya mau praktek atau disebutnya paranormal. Dan kalau kita mau mengobati fisik kita, pergi ke dokter, terus terjadi kesalahan, kekeliruan, nah disebutnya mau praktek. Urang oke mun ka dokter fisik pasti kudu jelaskeun riwayat dokter ieu teh. Riwayatna ieu teh di mana ieu teh ke dokter. Jelas asal usul dokter. Cik urang kira-kira lamun keur usus buntu pergi ke dokter sembarangan. Berani teh. Lain usus buntu nu kayak usus kabeh teh. Dokter hitan oke kan kudu jelas. Ya di mana lulusan mana dokter hitan. Mun urang ka urang kae ujug sembarangan ka dokter hitan. Teh lain di hitan kalah buntu. Ibu anu nuju tinggal sasihna ka dokter kandungan pada sesar. Terus orang pasti ngecek dokter kandungan teh jelas ini saha. Terus aya riwayat pasti lulusan fakultas kedokteran dan punya rekam jejak bisa dicek. Kalau orang sembarangan ke dokter lain dua rahi bisa jadi pergi kepada lain tai lain baik kalah tai. Jadi mun sembarangan mah bahaya. Kita oke dokter ruhani mursyid teh urang saha teh sembarangan mencapai kedudukan mursyid. Dokter arwah, dokter rohani pasti melalui pendidikan penempaan yang panjang. Jelas asal usulnya. Gak bisa asal nyuntik kan. Mainnya musim vaksin kan perlu jelas dokter. Pasti nyuntik Pak Jokowi, pilih ngoper akhirnya. Pasti udah dipilih.
kudu dokter. Karena kan di pembuluh antara kulit dan dagingnya, salah-salah menyebabkan tulang kan. Nun tidak punya lisensi, yang tidak punya salah maksimal oke. Pengusaha aku kayaknya mengkampanyekan di mana-mana untuk terbebas dari pandemi ini, dari si koplok virus, si koplok corona, kudu divaksin. Vaksinnya disebutnya vaksin 2, vaksin dunia akhirat. Nu divaksin lain jasanya, rohna. Nu vaksinake lain sembarangan. Diproduksi dari laboratorium Gua Hero 17 Ramadan beberapa tahun yang silam. Orang umat Islam bangsa Indonesia tahunya vaksin teh Sinovac yang vaksin dengan teh kayak vaksin merah putih. Ini juga ribut teh vaksin mau itu dibebas teh. Kok Pak salah sebagai dokter rohani dan kesemuanya. Vaksin yang dikenalkan adalah talqin zikir. Talqin zikir kalimah iman, kalimah Islam, kalimah ihsan, kalimah ikhlas, kalimah istiqomah. Ayat 19 nama untuk kalimah la ilaha illallah. Itulah yang divaksinkan ke dalam roh supaya kita bisa kebal dari segala macam virus. Jadi ini yang ngomong juga bukan sembarangan dokter. Di mana asal usulnya muridnya sahaya teh. Dan harus jelas urutannya dari awas muridnya Abah Anu muridnya apa sepuh muridnya Bapak. Terus sebagaimana jadi dokter teh lulusan mana? Sama ayeuna itu lain nami talqin. Kudu cek lah. Ini dokter lulusan mana? Salah-salah nyuntiknya salah tempat. Jeung disuntikna lain vaksin cai maka kekena jadi segala macam ya. Makanya mengkaji kuliah tasawuf di Belanda dan Sufi itu dalam rangka bahwa keilmuan tasawuf itu Sufi dan itu dikaji di Barat, diakui bahwa dalam Islam ada tradisi yang namanya tradisi kemusidan yang kita oleh karena Belanda, karena Belanda tidak mau umat Islam itu kenal dengan tabib ruhani. Thariqah jauh-jauhkan, diberat-beratkan, dipisahkan mana ahli fikih, mana ulama ahli fikih, mana ulama ahli akidah tauhid, mana ahli tasawuf. Nah, ayeuna kita semua berjuang untuk mengenalkan kepada dunia bahwa Islam, iman, ihsan, tidak fikih, tasawuf, menyatu. Yang pengusaha kemudian menyampaikan di orang ya, marifat, syariat, mereka hakikat. Marifat dulu, vaksin dulu, talqin dulu. Karena awalnya marifat dulu. Awalnya agama itu marifat, akhir marifat itu awal. Ayo. Jadi kita harus mulai meyakini bahwa untuk kesehatan jasmani rohani kita itu tidak memerlukan industri kimia. Akhirnya ada bisnis terbesar di dunia, industri terbesar itu industri farmasi, industri obat-obatan. Jadi supaya orang sakit apa tidak sakit kepala, ya, orang hilang stresnya, orang guna-guna mereka memproduksi obat-obatan. Padahal sesungguhnya di dalam tradisi
keilmuan Islam ada satu pengobatan, penyembuhan yang terjadi dalam fisik kita hanya dengan melakukan gerakan fisik, ya, yang dengan mengucapkan kalimat-kalimat tertentu yang dimaksud dengan seperti diajarkan dalam takdir dzikir. Takdir dzikir dan dzikir yang kita amalkan itu sesungguhnya adalah amalan untuk segala macam penyakit. Jadi ketika la ilaha illallah sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu amalan itu untuk memperbaiki sistem anatomi rohani kita yang berimplikasi kepada fisik kita. Kalau dalam tradisi sufistik, mistisisme agama-agama lain sama. Dalam tradisi ada satu kegiatan-kegiatan yang disebut yoga, ya, duduk semedi. Itu adalah kegiatan-kegiatan untuk menyehatkan badan. Teknologi disebutnya inner engineering. Gitu. Jadi kita tidak memerlukan obat-obatan untuk sehat, untuk bahagia, untuk jauh dari masalah. Gitu. Ketika dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau saya goyangkan kepala itu untuk menghilangkan beban-beban pikiran yang selalu datang setiap saat, setiap detik. Masalah-masalah hidup kan sering datang menumpuk sampai kita pusing. Goyang kepala itu untuk dagur-dagurkan sirah karena la ilaha illallah supaya kita ringan. Dicoba. Ini nih ngomong kita bukan ilmu wadah ya, menang rasa-rasa tidak perlu marahin di mulut, muter-muter pusing. Rajin minum obat dulu. Sekarang alhamdulillah. Sekarang apalagi ada pengesat setiap malam 2021. Dicicil boleh, disekaligus boleh. Ya, ringan awak teh. Kan jag belajak goredak. Jag belajak teh ya. Dikir nu kurang dilaksanakeun dan lain ukur dikir. Cara dikir lagi kurang diperhatikan. Cara dikir nu bener mah pasti membuat kita jadi orang kuat fisiknya, taat karena peribadahan, oke kehadiran, oke taat nangkal maksiat, kuat mentalnya yang hadapan ujian-ujian kehidupan, oke setiap pancaroba kehidupan, dikir oke kuat untuk menguatkan kita, isi pikiran kita supaya bisa mewujud cita-cita. Jadi ini teknologi sebagaimana bangunan ini pasti hasil insinyur. Itu pasti ukuran-ukuran tiangnya sabarapa, pondasinya berapa, pasti. Ya. Nah, musik itu adalah bagaimana mengembalikan tubuh kita yang sudah seringkali goyang, ya, karena gempa kehidupan seringkali terjadi, maka strukturnya dikuatkan lagi. Dikir la ilaha illallah, berarti ngecor pondasi. Ngecor itu awalnya, yang awal-awal ngecor pondasinya biar kuat. Bukan hanya ngecor pondasi terus tiangnya. Jadi dikir teh so pengasane kurang kejar ngecor supaya badan kita kuat, siga beton, tidak mudah retak. Dikir itu untuk menguatkan pondasi tiang-tiang dinding di mana ada gempa akibat cuaca yang tidak bersahabat, tetap memang ada masalah keluarga, ada masalah sekolah, ada masalah naon wae kurang. Jadi badan anu anti gempa. Di Jepang karena negaranya sangat rentan gempa, arsitekturnya mikir kumaha cara nyieun struktur bangunan anu tahan gempa.
Makanya sekarang gempa semacam besar apapun di Jepang, karena bangunannya sudah didesain sedemikian rupa anti gempa, jadi ketika gempa itu si bangunannya goyang gitu kan. Sehingga orang pikir goyang, tidak paten. Jadi semacam ada siku-siku tertentu sehingga ketika ada goncangan tidak. Nah, berapa guys gitu. Takin zikir jeung ngamakeun zikir teh supaya struktur fisik urang, struktur mental urang, struktur fisik pikiran urang teh teu gampang kena goncangan. Tidak jadi korban gempa, teu gampang rubuh, teu gampang runtuh. Gitu. Jadi ini kan khususnya digawe khususnya muat kehidupan dan penjelasan ini ya benar-benar dikuatkan dalam disertasi, diuji dengan profesor bule ya, di Belanda untuk membuktikan bagaimana hubungannya orang yang kena narkoba, orang yang kecanduan, orang yang aib bisa sembuh dengan dikir goyang-goyang. Mereka kan pengen penjelasan, dan kita mau katakan di bulan rumah penjelasan dikir yang kita laksanakan bisa melakukan detoksifikasi, bisa membersihkan racun atau candu yang bersarang di dalam diri pecandu. Dari tahun 80 Abang sudah menyembuhkan orang-orang yang tadinya sudah hampir kodek sudah overdosis, sudah kemana-mana nggak sembuh. Tapi dengan pengamalan ini dalam inabahnya jauh banyak. Nah itu tuh diterangkan oleh profesor. Bagaimana penjelasannya? Ya alhamdulillah bisa dijelaskan lurus. Jadi ajaran teh lain ngumpul secara amalan bisa dikamu kan secara ilmiah ke wani diriunkeun. Ieu kesamaan ada lain heureukeun. Jadi ajaran teh lain ajaran coba-coba jeung lain heureuy jeung lain heureukeun. Jeung lain heureuy keur amalkeun keur kesehatan jiwa urang keur kabahagiaan hakiki oge kasalamatan dunia atau akhirat. Allah berkahi sadayana sagarana salamina istiqomahkeun kudu aku ngamalkeun ngarasakeun ajaran ngaran suci Al-Fatihah. Ya Rabbi terakhir kamari kabukti 18 ya bangsa Abah mempalin secari kertas eta teh kertas eta teh ngajawab tos samibu begitu masuk sahabat ini di mana yang Abah pas pada bahas bukan salat diskusahkan padilah maksudnya lagi nyari gitu, lagi mempetak nyari di browsing di Google kalau di Google lain asal nyata telah disimpan di mana ya apa masalah kita cari ya apa ya sim itu tadi syukur dibahas gitu deh amalannya dulu pun mudah dimulainya ada masalah hadir Pak Iwan mumpul orang melaksanakan 100 rakaat hanya 100 rakaat setahun sekali. Bu siap melalui kayak dividian di keraton yang melaksanakan
7 menit sebelum Isya, maghrib juga sholat koordinasi, lanjut sholat Isya, dia zikir, lanjut lagi. Ditutup sujud syukur. Pilih setiap siapa yang posisi. Setiap rakaat 10 Al-Ikhlas. Kepada Al-Fatihah 10 Al-Ikhlas. Kuma imam nah mudah-mudahan akbar baca kuluna cepat. Di 10 teh kaasaran buat itu cepat. Dan meskipun kita belum selesai soal proses tadi, meskipun kita belum selesai 10, kalau imam udah rukuin biasa mah kalau panas imam sekali salah satu mas beres. Ya, kurang mulai jam 18 beres. Di mana ini kalau di namanya Ajen aku mbak jadi pemimpin di sana dalam rangka mengukuhkan ada sebagai Pangeran Makkah zaman now. Kalau berkait semuanya, semua keluarga besar keraton nanti itu kalau di komando ngiring amalan dulu semudah sholat Yesus hanya 100 kecil itu di mana udah melaksanakan tadi untuk tas cari siapa tasnya udah ngajemput oke nyana 100 malaikat 30 malaikat mereka jadi ngelaksanakan selalu dalam gelombang bahagia surga 30 malaikat dari ngajari orang tina potensi siksa neraka lain unggul seakan menungke arah enak no 30 dari ngaksa ngajaga orang dina segala karena dunia no 10 dari ngajari orang tina tipu daya sekali kalau orang teh tadi teh proxy war perang itu apa musuhnya ini tah musabulu tipu daya khusus jadi orang sekarang pun Yesus apa kenal ngajam pun nyangga 100 malaikat tentu saja orang selain ikut karu-karu ikut kepada apa ikut kepada gurunya sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad jadi bonusnya 100 malaikat yang untuk ikut dan menambah kekuatan pasukan pengawal hidup kita ya. Nah, itu di dalam kitab Al-Kasyaf Syekh Jamal Sari dan juga di dalam tafsir Al-Jalalain jadi semua kata alhamdulillah bagaimana dasar berarti kata-kata kabar iya nah itu isi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma